Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Altima Septiansa dari jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, di sini maksud dan tujuan saya datang ke sini Pak, itu saya melakukan informasi terkait dengan mata kuliah yang diberikan oleh dosen saya itu Pak. Itu mata kuliahnya itu tentang manajemen pemberdayaan masyarakat. Nah, di situ saya disuruh oleh dosen itu untuk melakukan wawancara kepada wali nagari Sungai Tarap sendiri Pak. Nah, mungkin itu dari segi perkenalan diri saya Pak. Mungkin dari Bapak sendiri Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kami dari pemerintah Nagari Sungai Tarap, itu wali nagari, selaku sekretaris nagari, juga memberikan apapun yang dibutuhkan untuk seluruh mahasiswa yang baik penelitian ataupun yang KKN di Nagari Sungai Tarap, kami siap membantu. Baik, mungkin terima kasih. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak sendiri Pak. Yang pertama itu terkait dengan jumlah kakak Pak. Nah, untuk Nagari Sungai Tarap ini itu kira-kira jumlah kakaknya itu ada berapa tuh Pak? Kakak kalau Nagari Sungai Tarap lebih kurang daripada 3.000. 3.000 berarti di Sungai Tarap ini kakaknya itu 3.000 kepala keluarga ya Pak. Nah, mungkin itu pertanyaan pertama Pak. Untuk pertanyaan kedua itu Pak, apakah ada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang ada di Sungai Tarap ini sendiri Pak? Kalau menurut kriteria masyarakat kurang mampu di Nagari Sungai Tarap ini cukup banyak, tapi yang tergolong dari yang tidak mampu itu ada sekitar 62 orang. Berarti secara kategori untuk di sini itu yang kurang mampu atau miskin itu 62 orang. 62 orang. Kalau yang dikatakan masyarakat itu miskin ekstrim itu tidak ada di Nagari Sungai Tarap. Insyaallah sampai ini ada, cuman kurang mampu. Kalau kurang mampu itu ada, itu 62 orang kakak. Berarti secara miskin, secara ekstrim tidak ada di Sungai Tarap, tapi secara kurang mampu. Maksud dari kurang mampu itu istilahnya pekerjaan kuli, anak banyak untuk membiayai kebutuhan. Itu kami di Nagari itu wajib membantu masyarakat. Mungkin itu dari pertanyaan tadi Pak. Mungkin setelah tentang kemiskinan itu bagaimana cara menanggulangi wali Nagari Sungai Tarap ini sendiri Pak? Itu sudah ada peraturan dari Bupati tentang penggunaan dana desa. Jadi penggunaan dana desa itu digunakan untuk membantu masyarakat miskin melalui dana desa, yaitunya BLT, bantuan langsung tunai. Itu dibantu selama 1 tahun, itu 1 bulannya 300.000. Nah, itu pertanyaan selanjutnya itu Pak, sejauh mana peran wali nagari di daerah ini dalam membantu kasus tersebut Pak? Pokoknya wali nagari membantu masyarakat yang terdampak miskin itu pertama sekali itu melalui BLT, itu pasti itu melalui BLT, kemudian melalui bantuan dari bantuan sosial dan bantuan dari bansos provinsi, bansos kabupaten. Itu ada bantuannya berupa beras. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, apakah ada program yang dilaksanakan oleh wali nagari Sungai Tarap ini di dalam untuk mengatasi kemiskinan Pak? Kalau program di Nagari yang telah berjalan sekian lama itu sekian 2021 itu adalah bantuan untuk masyarakat miskin adalah rehab rumah. Rehab rumah itu maksimalnya 20 juta per rumah. 20 juta per rumah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak sendiri terhadap pola masyarakat perantau di daerah ini? Apakah itu salah satu solusinya dalam mengatasi kemiskinan itu Pak? Kalau peran perantau dalam mengatasi kemiskinan tidak ada, cuman pemerintah yang ikut pemerintah kabupaten, Bupati Tanah Datar ikut untuk membantu masyarakat miskin yang ada seluruh nagari. Bukan nagari Sungai Tarap. 75 nagari itu dibantu dengan tanah BLT.
mungkin selanjutnya itu Pak, sejauh mana dana nagari dari pemerintah pusat dalam pemberantasan kemiskinan dan apa saja kategori pelaksanaannya, dan kalau boleh tahu itu berapa nominalnya tuh Pak? Kalau nominal untuk bansos dari kabupaten atau dari provinsi itu yang pertama sekali untuk di kabupaten kemarin itu dibantu ada yang 800, ada yang 300, ada yang 600. Kalau di nagari 300 satu bulan. Berarti 300 satu bulan. Bulan. Yang 600-nya dulu? Yang 600 itu dari bansos provinsi. Oh, dari Dari provinsi. bansos provinsi. Cuman nagari cuman menerima data yang ada dari provinsi. Itu dibagikan ke masyarakat. Pertanyaan selanjutnya itu Pak, menurut Bapak bagaimana tingkat kriminal di negara ini sendiri Pak? Apakah dari dampak kemiskinan salah satu penyebab atau ada yang lainnya Pak? Kalau dampak kriminal di Nagari Sungai Tara, insya Allah tidak ada, cuman kenakan remaja itu pasti ada. Nah, kalau seandainya ada kenakalan remajanya itu Pak, bagaimana cara mengatasi dari kenakalan remajanya itu Pak? Kalau kami di Nagari mengatasinya selalu memakai babin dan babinsa. Babin dan babinsa diselesaikan secara nenek mama Nagari baru babinsa. Berarti secara babinsa atau secara nenek mama. Nenek mama. Kalau di Minang kan harus musyawarah. Iya, musyawarah. Baik Pak, mungkin itu pertanyaan saya kali ini. Mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.